Udah pada tahu belum apa itu psoriasis? Kalau belum tahu dan penasaran apa itu penyakit ini, jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai ya. Psoriasis merupakan salah satu penyakit autoimun kulit yang ditandai dengan adanya regenerasi sel kulit yang sangat cepat. Jadi normalnya nih sel kulit kita itu mengalami regenerasi tiap 14 hingga 28 hari. Ada beberapa macam contoh dari tipe psoriasis. Yang paling sering adalah psoriasis vulgaris yang tipenya plaque kita bilang. Ada juga yang seringnya kena ke anak kecil dan berhubungan erat sekali dengan infeksi tenggorokan. Itu yang kita kenal sebagai psoriasis gutata, jadi bentuknya seperti tetesan air hujan. Dan kalau misalkan kita telah lebih jauh lagi nih, psoriasis itu bukan penyakit yang hanya berhubungan dengan kulit aja, tapi juga bisa berhubungan Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini saya Dr. Hari Darmawan, SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin, bakal ngebahas suatu penyakit yang namanya psoriasis. Udah pada tahu belum apa itu psoriasis? Kalau belum tahu dan penasaran apa itu penyakit ini, jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai ya. Psoriasis merupakan salah satu penyakit autoimun kulit yang ditandai dengan adanya regenerasi sel kulit yang sangat cepat. Jadi normalnya nih sel kulit kita itu mengalami regenerasi tiap 14 hingga 28 hari. Namun pada pasien psoriasis, kulitnya itu mengalami regenerasi 3 hingga 5 hari. Jadi sel kulit mati yang belum terkelupas, udah timbul sel-sel kulit yang baru. Hal ini menyebabkan pada pasien psoriasis kulitnya menjadi bercaknya sangat tebal dan juga ditutupi oleh sisik putih yang sangat kasar. Sampai saat ini kita nggak pernah tahu nih, apa sih penyebab pasti dari psoriasis. Namun ada beberapa nih teori yang menduga bahwa sangat berkaitan erat dengan yang namanya genetik dan juga autoimun. Ada juga beberapa faktor resiko di mana dihubungkan dengan psoriasis seperti adanya stres, kemudian infeksi tenggorokan, dan juga ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Psoriasis ini bisa kena ke bagian tubuh mana aja, mulai dari kulit kepala yang paling sering, kemudian juga bisa kena ke daerah yang sering terkena tekanan seperti di bagian siku dan juga bagian lutut, dan bahkan bisa menyerang ke seluruh lapisan kulit ya yang kita kenal sebagai psoriasis erythrodermic. Ada beberapa macam contoh dari tipe psoriasis. Yang paling sering adalah psoriasis vulgaris yang tipenya plaque kita bilang. Ada juga yang seringnya kena ke anak kecil dan berhubungan erat sekali dengan infeksi tenggorokan. Itu yang kita kenal sebagai psoriasis gutata, jadi bentuknya seperti tetesan air hujan. Yang ketiga ada namanya psoriasis inversa yang paling sering kenanya ke daerah-daerah lipatan seperti bawah payudara, kemudian di ketiak maupun selangkangan. Ada juga yang ada nanah nih di atasnya, itu kita kenal sebagai psoriasis pustulosa. Dan yang terakhir ada juga psoriasis yang tadi saya bilang nih, udah menyerang ke seluruh permukaan kulit. Itu yang kita kenal sebagai psoriasis erythrodermic. Dan kalau misalkan kita telah lebih jauh lagi nih, psoriasis itu bukan penyakit yang hanya berhubungan dengan kulit aja, tapi juga bisa berhubungan dengan adanya kelainan di kuku yang kita kenal sebagai nail psoriasis, dan juga psoriasis yang menyerang ke tulang atau kita kenal sebagai psoriasis arthritis. Pengobatan psoriasis sendiri biasanya kita lihat dari derajatnya. Jadi kita lihat dulu nih, apakah dia masih masuk derajat ringan, sedang, dan juga berat. Nanti dokter akan menentukan apakah pengobatannya cukup dengan obat oles saja, atau ada juga yang dibantu dengan tindakan seperti fototerapi maupun suntikan agen biologi. Karena psoriasis merupakan salah satu penyakit autoimun, penting banget untuk kita mengedukasi pasien-pasien supaya psoriasis ini nggak gampang kambuh-kambuhan, yaitu menghindari yang namanya stres fisik dan juga stres psikis. Jadi nggak boleh tidur kurang, kemudian nggak boleh terlalu capek, dan juga nggak boleh terlalu banyak pikiran. Oh iya, satu lagi nih, orang yang punya psoriasis itu kalau bisa nggak boleh menggaruk kulitnya terlalu kencang. Kenapa? Karena bisa timbul nih di kulit yang awalnya normal, kalau kita garuk-garuk terlalu kencang, bisa timbul psoriasis di sana. Itulah yang kita kenal dengan fenomena Koppner. Fakta ya, jadi memang psoriasis merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan 100%, namun hanya bisa kita kontrol karena berhubungan sekali dengan genetik dan autoimun. Itu mitos ya, jadi nggak usah takut bahwa kalau kita dekat sama teman-teman yang psoriasis itu tidak akan menularkan dari satu orang ke orang lain. Oke, itulah pembahasan saya tentang apa itu penyakit psoriasis. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa ya untuk tulis pertanyaannya di kolom komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di sini. Bye bye, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.